Halo pemirsa YouTube, berjumpa kembali di dapur Mama Lili. Hari ini kita akan memasak ayam opor. Ayam opor adalah makanan yang sudah sering kita makan, merupakan ciri khas dari salah satu masakan tradisional Indonesia yang rasanya gurih dan enak. Nah, sekarang kita akan memasak ayam opor. Pertama-tama, saya memperkenalkan bahan-bahan akan kita pakai pergunakan hari ini adalah ayam. Saya menggunakan 1 ekor ayam ukuran sedang yang sudah dibersihkan. Sedikit tips dari saya untuk memilih ayam yang segar adalah ketika kita memilih ayam yang segar di pasar tradisional, kita harus pandai-pandai ibu untuk memilih ayam-ayam yang ada di sana, karena kita harus memilih dari warna dan tekstur juga bau. Nah, tips dari saya adalah ketika kita milih ayam, kita bagian dada itu bisa kita pencet. Kalau dia balik ke ukuran semula, berarti ayam ini adalah ayam segar dan tanpa bahan pengawet. Kemudian dari baunya, ketika kita mencium aroma ayam ini tercium seperti ayam segar dan wanginya segar seperti ayam yang segar, tidak mengeluarkan bau ya. Dan kemudian dari warnanya sendiri dia putih, dan dari tekstur kita bisa lihat kalau kita pencet bagian dada, dia akan balik lagi seperti semula. Kemudian kita juga mempergunakan kentang. Saya mempergunakan kentang, 3 buah kentang ukuran sedang. Tips dari saya juga untuk mempergunakan kentang, kalau kita menyiapkan semua bahan, kalau misalnya kita menyiapkan bahan kentang, paling utama adalah kalau kita tidak mempergunakan langsung, bisa kita rendam di air seperti ini supaya tidak menimbulkan warna yang kecoklatan. Kita potong kentangnya, 3 buah kentang ukuran sedang, dan saya pakai santan instan. Bisa dipakai santan yang ada di santan yang biasa atau santan instan. Saya pakai yang instan, yang ukuran 65 ml satu buahnya, dan karena saya pakai 130 ml santan instan yang kental, dan saya tambahkan setengah gelas air putih. Ini bisa disesuaikan dengan selera kita. Kalau misalnya kita mau santan kental, itu bisa ditambahkan air, bisa juga tidak. Kalau saya tambahkan air sedikit. Nah, sekarang kita masuk pada bumbu-bumbu dari opor ayam. Masakan opor ayam akan kita buat. Adapun bumbunya adalah kita pergunakan bawang merah sekitar 8 siung atau 7 siung, bawang putihnya 5 siung, kemiri 7 buah, kemiri yang kita sangrai tadi. Saya pakai bubuk ketumbar. Kalau saya memilih bubuk ketumbar yang sudah siap pakai. Bisa juga kita pakai butiran. Kalau butiran, kemungkinan itu adalah 1 sendok teh yang butiran. Kalau ini saya pergunakan sekitar 1 sendok teh yang sudah jadi bubuk. Kemudian jahe 2 ruas, kunyit 1 ruas. Ini kunyit yang sudah kita sangrai juga dengan kemiri tadi untuk menghilangkan bau langu pada kunyit. Hanya kunyit yang kita sangrai dengan kemiri tadi. Kemudian laos secukupnya, tidak usah terlalu banyak. Serai 2 buah. Kemudian daun salam 6 buah, 6 lembar, dan daun jeruk sekitar 5 lembar. Garam secukupnya.
semua bahan-bahan ini kita haluskan kecuali daun salam, daun jeruk, laos, dan serai. Laos dan serai hanya kita keprak. Kalau bawang merah, bawang putih, kemiri, jahe, dan kunyit itu kita haluskan bersama-sama. Kalau kita menggunakan ulukan tradisional, kita bisa menambahkan, ketika kita menghaluskan bahan-bahan tadi, kita bisa menambahkan garam supaya memudahkan kita untuk menguleknya. Karena ayam yang saya pergunakan cuma 1 ekor, maka saya mempergunakan ulukan tradisional. Kalau misalnya kita akan masak dalam jumlah banyak, kemungkinan kita menggunakan blend, alat untuk mencampurnya. Kita bisa menggunakan minyak sedikit di dalam alat itu. Jangan menggunakan air karena nanti akan kesulitan untuk ketika kita menumisnya. Lebih baik kita menggunakan sedikit minyak kalau kita mempergunakan alat elektrik, supaya nanti memudahkan kita ketika kita menumis. Saya akan menggiling bahan-bahan tersebut. Semua bahan akan kita giling bersamaan. Jangan lupa ditambahkan 1 sendok makan garam. Ini kita giling bersama-sama. Tapi pemirsa YouTube harus ingat, karena kita sudah menambahkan garam pada masakan kita. Ketika kita membuat bumbu, kita sudah menambahkan garam. Nanti waktu kita memasak, kita harus ingat bahwa kita tidak menambahkan garam sebanyak tadi. Kita tidak menambahkan garam kalau sudah jumlah garam ini cukup. Nanti kita setelah bahan-bahan tadi sudah hampir masak, hampir set, kita akan menambahkan garam kalau misalnya kurang. Jadi harus diingat karena kita sudah menambahkan garam di awal waktu kita menggiling bumbu. Saya siapkan dulu, saya akan giling bumbu ini, terus kita menumis bahan. Ini ada kamera. Setelah dihaluskan menjadi seperti ini, kemudian kita kumpulkan, kita siapkan untuk kita tumis. Kita tumis dengan api sedang. Minyak goreng yang kita siapkan sudah terasa panas. Kita bisa langsung memasukkan bumbu yang sudah kita ulek tadi, yaitu bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, dan tumis campuran bumbu tadi. Saya tumis
sampai harum. Sementara dia kita tumis, kita mau geprak serai. Kita geprak serai tadi dan juga laos. Jangan lupa kita masukkan ketumbar bubuk. Nah, setelah kita masukkan ketumbar tadi, kita aduk rata ya, tercampur dengan bumbu yang sudah kita haluskan. Kemudian setelah aromanya tercium, kita tambahkan serai, laos, dan juga daun salam dan daun jeruk. Sampai menimbulkan aroma, nyalakan bau, aroma serai dan laos, juga daun salam. Kemudian setelah semua aroma tercium, kita tambahkan ayam tadi. Oh iya, saya di sini menggunakan ayam negeri. Sesuai selera, ibu bisa menggunakan ayam kampung. Kalau ayam kampung masaknya agak sedikit lama. Ayamnya tadi kita campur dengan bumbu-bumbu yang sudah ditumis. Campur, kita aduk rata. Aduk rata. Sampai benar-benar tercampur dan setengah meresap dengan ayam semua bumbu-bumbu. Kita memiliki warna yang sangat cantik karena semua bumbu yang kita pakai ukurannya pas dengan ukuran ayam yang kita masak. Setelah tercampur rata semua ayam, pastikan semua tercampur rata ke bumbu. Baru kita menambahkan air kurang lebih 1 gelas. Kita tambah lagi setengah, jadi 1,5 gelas kita pergunakan. Kita tunggu sampai dia setengah masak, baru nanti kita tambahkan kentangnya. Kita lihat apinya, kita pergunakan api sedang. Api yang kecil, bukan sedang, api yang kecil supaya
kaldu dari ayam itu sendiri akan keluar yang memberikan rasa gurih alami pada ayam, pada opor ayam yang akan kita masak. Jangan lupa terus diaduk ayamnya. Kalau sudah terlihat di satu sisi sudah agak matang, terus diaduk supaya matangnya merata. Kalau ayamnya sudah setengah matang, kita akan menambahkan kentang yang sudah kita kupas tadi. Kita masukkan kentangnya. Kemudian kita aduk lagi sampai merata. Kita tunggu sampai kentangnya lunak, kemudian terakhir kita kasih santan. Mama di rumah, kalau airnya kelihatan sudah menyusut dan terlihat kalau kentangnya belum matang, ayamnya masih belum matang, jangan ragu untuk menambahkan setengah gelas air lagi, tapi jangan terlalu banyak. Dan kalau terlihat kalau mama di rumah menggunakan ayam kampung, mungkin akan ditambah lagi airnya, tapi karena ayam negeri masaknya sudah terlihat masak matang, kita bisa langsung menambahkan santan. Beri santan, kita aduk rata. Kalau terlihat agak kurang airnya, mungkin terlalu kental santannya, bisa ditambahkan air setengah gelas lagi sesuai selera. Tapi kalau saya biasa menggunakan santan dan dengan ukuran seperti ini. Dan terakhir, karena kita sudah memasukkan garam di awal, bisa kita rasa lagi garamnya. Kalau menurut saya, kalau masih kurang, bisa ditambah sedikit. Bisa juga ditambahkan penyedap sesuai selera atau kaldu bubuk. Tips dari saya, kalau untuk menambahkan penyedap jangan dipergunakan keduanya, cukup penyedap atau kaldu bubuk instan, cukup dipilih salah satu, karena bumbu yang kita pakai sudah cukup komplit untuk membuat satu masakan lebih terasa enak tanpa bahan penyedap. Kita tunggu sebentar. Bisa disajikan kemudian kalau sudah matang dan semua bumbu-bumbu sudah cukup, rasanya sudah pas.
Kalau sudah kita masukkan santannya, jangan lupa apinya diatur sangat kecil, jangan terlalu besar, supaya santannya tidak pecah ketika dimasak. Dan dilihat lagi, dicek lagi rasanya. Kalau sudah semua rasa yang kita inginkan pas, kita bisa matikan dan ayam opor kita sudah jadi. Terakhir penyajian bisa ditaburkan bawang goreng sesuai selera. Inilah ayam opor yang sudah kita buat tadi. Terima kasih.